seperti ini sudah pasti kita harus melakukan pesanan ya, melakukan pesanan karena ini sudah krisis stok, artinya sudah krisis stok ya, sudah stok sudah menipis dan kita wajib untuk melakukan pesanan atau forecast. Oke teman-teman, saya lanjut. Kemudian sebelum di additional ini saya akan loncat dulu ke saran order ya. Oke. Saya akan langsung pasangkan rumusnya, teman-teman perhatikan ya. Sama dengan buka kurung SCM standar dikurangi dengan SCM saat ini. Oke. Kemudian ditambah dengan lead time ya, ditambah dengan lead time. Kemudian tutup kurung. Kemudian dikali dengan average sales seperti ini. Oke ya. Kemudian tutup kurung atau balas kurung dan kita enter. Kemudian yes. Oke, ini sudah muncul ya 121. Jadi yang harus dipesan adalah 121 pieces atau unit iPhone karena ini sudah berwarna merah. Ini ya. Stoknya cuma 18 sementara average sales-nya 54 piece per bulan. Stoknya cuma 18 dengan lead time pengiriman sekian. Dengan SCM standar harusnya 2 bulan, maka munculnya saran order 121. Oke, saya akan copy dan saya akan paste ke bawah sini. Nah, seperti ini. Nah, teman-teman lihat nih ya, di sini ada angka minus ya. Nah, minus. Nah, kenapa nih teman-teman minus? Nah, artinya minus ini, kalau muncul minus berarti tidak perlu kita lakukan pesanan. Nah, seperti ini ya. Coba saya pasangkan juga conditional formatting di sini ya. Kita blok di kolom L, kemudian pergi ke tab home, conditional formatting, kemudian highlight rules, kemudian less than, kemudian angka 0. Kemudian pilih lagi custom format, fontnya pilih merah. Kita oke. Kita oke. Nah, jadi nanti kalau ada angka minus atau di bawah dari angka 0, maka akan berwarna merah seperti ini. Oke, teman-teman. Jadi untuk mensiasati supaya angka minus ini tidak muncul, ya, tidak muncul di sini, akan muncul 0. Saya akan tambahkan di sini rumus if ya, if dan round. Oke, jadi di sini saya akan tambahkan di awal rumus ini menggunakan rumus if, kemudian buka kurung, round, kemudian buka kurung, kemudian ini masih rumus yang sama terpasang. Kita tambah di ujung di sini karena kita menambahkan round, maka kita tambah titik koma dan 0. Kemudian tutup kurung. Kemudian kurang dari 0. Ya, jadi sebelum lanjut saya jelaskan dulu. Nah, jika hasil dari rumus yang ditampilkan dari sini, yang dari perhitungan tadi dari SCM dikurang SCM standar dikurang SCM saat ini, kemudian ditambah lead time dikali dengan average, ketika hasilnya muncul kurang dari 0 seperti ini atau minus, maka hasilnya 0. Nah, ini ya. Kemudian jika tidak, titik koma lagi, teman-teman copy saja rumus ini dari round hasil sampai ke 0 sini, tutup kurung ya, kemudian copy dan paste di sini ya, karena ini sama saja teman-teman rumusnya, cuman saya tambahkan if dengan karena ada syarat di sini yang harus kita hilangkan ya, tanda minus ini itu. Jadi setelah jadi ketika seperti tadi menghasilkan negatif maka angka 0, jika tidak maka perhitungannya seperti biasanya, seperti normal ya. Kemudian kita tambah dengan ini additional program, additional atau program atau others, jadi opsional kita tambahkan juga. Jadi buka kurung sum, kita blok pada bagian additional ya atau tambahan seperti ini, kemudian tutup kurung atau balas kurung dan kita enter, kemudian yes. Oke, nah coba kita copy dan kita paste ke bawah. Nah teman-teman lihat kan, ini untuk nolnya yang minus tadi sudah berganti jadi 0 ya, sudah tidak ada karena kita sudah menambahkan if tadi sini. Oke, kemudian kenapa saya tambahkan round juga teman-teman, karena
agar perhitungan untuk saran ordernya ini bulat juga. Jadi misalkan saran ordernya memberikan saran harus 121 unit atau 121 pieces, maka 121 pieces saja, atau 155 pieces, 114 pieces saja, tidak ada koma di belakang gitu ya. Jadi supaya untuk value-nya juga mengikuti sama ya. Contoh misalkan sama dengan misalkan Oppo ya, handphone Oppo. Ini value-nya kita bagi dengan quantity. Coba kita tes, kita enter. Nah, 5.999.000 ya. Mana Oppo nih? Ini harganya 5.999.000. Jadi sesuai ya, kalau kita pakai round maka hasilnya juga akan bulat di sini. Tidak ada ekor-ekornya. Oke, kita balik. Nah, seperti ini. Oke, teman-teman. Jadi saya coba akan jelaskan lagi ya. Satu dua hal di sini. Nah, kalau kita lihat dari SCM saat ini yang merah-merah ini sudah pasti memberikan saran order seperti ini. Nah, teman-teman lihat nih, sudah pasti memberikan saran order. Ya, sudah pasti nih. Nah, kenapa ini yang tidak merah? Ada SCM 2,1 di 2 bulan sekian hari, 2 bulan sekian hari, 2 bulan pas. Ini tetap memberikan saran order. Nah, kenapa teman-teman? Nah, coba saya jelaskan ya. Jadi, ketika SCM-nya melebihi sedikit dari standarnya, tapi tetap memberikan saran order. Kenapa? Karena kita masih ada lead time pengiriman. Ya, kita masih ada safety 17 hari di sini yang harus kita penuhi, gitu ya. Jadi meskipun contoh Nokia ini average salesnya 19 pieces per bulan ya, stok kita ada 40 ya kan. Nah, sebenarnya ini sudah mencukupi ya untuk kebutuhan 2 bulan, bahkan ada lebihnya ini 2,1. Cuman kita masih ada jangka waktu pengiriman ketika teman-teman pesan barang tersebut. Nah gitu, jadi selama 17 hari ini teman-teman akan ada penjualan di dalam 17 hari ini. Nah, 17 hari ini sambil menunggu barang Nokia ini datang, ini akan terpakai stok di sini. Akan terpakai selama 17 hari perjalanan pengiriman. Sehingga tetap muncul saran order di sini. Jadi dalam perjalanan dari di sana dikirim ke tempat teman-teman, tetap 9 pieces ini di bawah. Ada. Tetap harus ada. Kenapa? Karena tetap untuk posisinya dia akan idealkan terus. Jadi istilahnya seperti gelas dalam air ya. Gelas dalam air, kalau misalkan gelas itu penuh ya, ketika air itu tumpah atau kita minum atau dikeluarkan, maka air tersebut harus baik lagi, full di tempat yang sama. Seperti itu regulasinya seterusnya teman-teman. Jadi stok teman-teman itu benar-benar safety banget ya. Jadi tidak kurang dan tidak over seperti itu. Oke, nah kalau yang ini teman-teman lihat ya, ini 2,9. Nah, ini sudah 3 bulan. Ini sudah hampir 3 bulan. Ini sudah tidak muncul, bahkan negatif tadi, minus. Ini tidak wajib dipesan. Nah, kenapa? Karena kalau cuma 2,1 bulan sekian ini ya, ini masih belum tercover dengan lead time 17 hari. Sedangkan ini kalau sudah hampir 3 bulan, ini sudah sangat mengcover dengan lead time tadi. Maka tidak perlu lagi kita adakan pesanan. Nah, coba saya sampel ya. Di sini saya praktekkan secara manual. Ini saya grup dulu. Ini seperti ini ya. Saya tutup dulu ya. Oke teman-teman, kita coba. Isi ini rumusnya kan adalah SCM standar dikurang dengan SCM saat ini. Kita lihat hasilnya. Nah, 0,1 ya, teman-teman. Kemudian secara selanjutnya adalah kita tambahkan dengan lead time. Nah, jadi 0,5 ya. Jadi 0,5. Oke. Kalau yang ini kita sampel yang di bawah sini yang tidak memberikan negatif yang minus tadi di sini. Nah, kita lihat nih.
Nih teman-teman lihat nih. Lead time SCM standar dikurang dengan SCM saat ini minus. Sementara untuk kita tambahkan dengan lead time, hasilnya masih minus. Ya, minus ini artinya untuk apa namanya memenuhi kebutuhan itu sudah sangat over teman-teman ya. Jadi bukan minus kekurangan, tapi minus itu artinya sudah melebihi stoknya. Kecuali ini teman-teman. Ini memang meskipun lead time SCM standar dikurangi SCM saat ini masih minus, tapi ketika kita tambah dengan lead time itu masih plus. Masih plus 0,5. Jadi ini tetap akan memberikan saran order ya, seperti itu teman-teman. Oke. Saya hapus dulu. Saya buka dulu ini teman-teman. Oke, saya hilangkan dulu groupingnya. Nah, seperti ini. Oke, baik teman-teman. Kemudian untuk di bagian additional ini, ketika teman-teman ada aktivitas program atau apa, atau mungkin ada sini sebelum tadi ada lonjakan tertentu, teman-teman sebelum memfinalkan, teman-teman masukin dulu ini. Contoh misalkan ada tambahan, silakan teman-teman tambahkan di sini. Misalkan iPhone ada tambahan program, mungkin ada kenaikan dari program. Kalau ini penjualan normal teman-teman ya, penjualan normal yang seperti biasanya, yang tanpa lonjakan ini permintaan untuk penjualan normal. Nah, ini untuk additional ini saya tambahkan. Ketika teman-teman melakukan pesanan, tambahkan di sini secara manual. Nah, biasa kan penambahan ini tidak semua barang ya, barang-barang tertentu saja, mungkin iPhone atau Samsung, atau mungkin Oppo. Ya tambahkan saja, misalkan butuh 12 Samsung misalkan, ya tambahkan. Butuh iPhone mungkin 6, Oppo mungkin 3 gitu ya. Nah, boleh. Setelah ini ditambahkan, untuk di final ini, nah kalau teman-teman merasa, teman-teman lihat saran order ini sudah sesuai atau belum ya, gitu kan? Atau teman-teman merasa, oh ini 9 saya mau jadikan 12. Ya boleh teman-teman finalkan di sini. Jadi caranya supaya cepat, teman-teman copy semua ini, kemudian paste ke sini ya, paste special value tapi ya, jangan paste biasa, paste special value. Jadi copy blok, Ctrl C, kemudian ketik pada keyboard Ctrl Alt dan V, kemudian pindah ke sini, kemudian Ctrl Alt dan V, kemudian pilih value. Nah, setelah tercopy seperti ini, pasti rumusnya sudah mati nih, tidak ada rumus. Teman-teman ganti tadi, misalkan ini menjadi 12 boleh ya. Atau mungkin ini teman-teman rasa ini barang laku kok ya, meskipun tidak ada saran order, saya tambahkan aja 6 atau 5 atau 3 gitu ya. Takutnya mungkin bulan berikut barangnya kosong atau apa di sana. Boleh juga, terserah teman-teman seperti apa. Boleh, atau mungkin yang merasa kelebihan, kebanyakan, kurangi sedikit, ya bebas sih. Tapi ya idealnya dengan kita pesan ini sudah aman sih, sudah aman ya. Kecuali mungkin di sananya kosong barang atau kurang, artinya tidak terservis, tidak terpenuhi, ya itu cerita lain lagi. Oke teman-teman ya, seperti itu untuk keterangannya, teman-teman bebas masang keterangan apa. Baik, sebelum lanjut ke sheet 5, saya akan coba seperti yang sebelum tadi. Misalkan saya tambahkan di sini, tiba-tiba ada barang masuk misalkan. Coba ini saya pasangkan di iPhone, ada barang masuk misalkan 24 ya. Oke, di Samsung 12. Oke, di Oppo 6. Contoh ya, ada barang masuk ya. Oke, kemudian di transit lagi ya, kemudian dalam perjalanan tuh ada misalkan Realme misalkan 24. Kemudian di Samsung juga lah ada 12 di perjalanan, dan Oppo juga 12 contoh. Nah, coba kita lihat di stok sini. Di stok sini nih. Ini yang tadinya bukan segini angkanya, teman-teman. Jadi coba kita lihat 39 ini sudah berubah jadi 393 pieces totalnya kan. Ini dari mana? Ini dari stok saat ini 303 ya, ditambah dengan stok masuk 42 jadi 345 ditambah dengan in transit totalnya ada 48. Oke, 345 tambah 48 jadi
393. Coba saya tambahkan di sini. 345 tambah, coba 345 tambah 48 ya. 345 tambah 48. 48 ya, bukan 38. Nah, 393 ya. Cocok ya teman-teman ya. Jadi terakumulasi di bagian sini, dan tentunya kalau sudah terakumulasi di sini, maka saran ordernya akan mempengaruhi semua teman-teman. Mempengaruhi semua gitu. Terpengaruh semua sampai ke sini. Sini akan berpengaruh. Ini jadi kalau yang tadi ini coba saya hapus saja yang sudah adjustment ya. Ini yang tambahan coba kita hapus lagi. Nah, yang tadinya ini saran ordernya 121 tadi di atas ini ya. Tapi ini turun jadi ke 97. Karena kenapa? Karena stoknya ada bertambah. Nah, ada barang masuk. Kemudian di in transit juga ada, maka di saran ordernya berkurang seperti itu. Dan itu akan ngeling, akan mempengaruhi satu sama lain. Ketika ada barang masuk, stok saat ini bertambah, in transit bertambah, maka terakumulasi ke dalam stok ini dan akan mempengaruhi secara keseluruhan untuk saran ordernya. Ya, coba saya hapus di bagian sini. Barang masuknya, kemudian in transit, saya hapus. Nah, ini baik lagi seperti tadi, 121 ya. Seperti ini gitu. 797 totalnya, coba saya balik. Saya balik lagi. Nah, ini jadi 707 turun. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi sangat bagus ini teman-teman. Sangat bagus. Jadi sheet 5 kita lanjut ya. Oke, sekarang saya akan coba pasangkan rumus untuk di sheet 5-nya ya, teman-teman. Oke, di sini saya akan taruh rumusnya sama dengan sum ifs ya. Buka kurung, kemudian kita pergi ke sheet 2. Ya, kita ambil di bagian sini adalah stok saat ini. Ya, stok saat ini kita blok sampai ke 100. Ya, kemudian kita titik koma, kemudian kode barangnya juga jangan lupa titik koma sampai ke 100, kemudian titik koma lagi, kemudian balik ke sheet 5, kita klik pada bagian kode barang paling atas ya, nomor 1, kemudian kita tutup kurung atau baris kurung, kita enter. Oke. Kemudian kita jangan lupa pasangkan absolute seperti tadi ya, hasil seperti yang saya lakukan tadi, teman-teman bisa perhatikan caranya. Kita arsil, kemudian kita copy dan kita paste. Oke, kemudian untuk di stok masuk, teman-teman pasangkan rumus lagi sama dengan sum ifs, buka kurung, kemudian balik lagi ke sini, stok barang masuk, teman-teman ambil di sini ya. Nih, total stok barang masuk ya. Kemudian kita bolak ke bawah sampai nomor 100. Oke, kemudian titik koma dan balik ke kode barang, kemudian sampai ke 100 juga, kemudian titik koma, kemudian balik ke sheet 5 ke kode barang, kurung belas kurung, enter. Kemudian jangan lupa pasangkan absolute dollarnya juga, arsil F4 satu kali, kemudian arsil tekan F4 satu kali, kemudian enter, kita paste ke bawah. Nah, seperti ini. Kemudian untuk in transit pasangkan lagi rumus sama dengan sum ifs, kurung, kemudian ambil di sini kolom H sampai ke nomor 100 juga blok, kemudian titik koma, kemudian ke kode barang juga dari atas sampai ke 100, kemudian titik koma, balik ke sheet 5, kemudian ke kode barang paling atas, tutup kurung atau balas kurung, dan kita enter. Jangan lupa untuk absolute dollar dipasang juga ya, arsil F4 satu kali pada keyboard, arsil F4 satu kali pada keyboard, enter, copy, kemudian kita paste ke bawah. Oke. Nah, di sini teman-teman langsung bisa melihat ya. Jadi kalau di sini ada barang masuk, teman-teman input barang masuknya ya, atau stok saat ini teman-teman input tarik dari sistem teman-teman, masukin di sini. Kemudian ini in transit juga sama. Nah, di 5 langsung ke rekap di sini semua ya. Jadi teman-teman bisa lihat, nah stok saya berarti totalnya sekarang ada 393 pieces ya, dengan amountnya itu adalah 1,727 M gitu ya, gitu.
yang ada saat ini. Nah, ini saya ada fasilitasi dengan filter juga ya. Jadi teman-teman bisa filter di sini. Misalkan teman-teman ingin melihat, coba saya lihat cuman Samsung, saya lihat Samsung sama iPhone misalkan ya. Kita enter. Nah, ini langsung berubah nih karena sudah pakai subtotal di atas sini ya. Berubah. Oh, stok saya kalau cuman Samsung sama iPhone sudah 95 juta ya. Oh, gitu kan. Nah, coba kita lumpuhkan filternya. Itu. Nah, jadi ini ada seperti yang simpan tadi, ada kosong-kosong. Ketika teman-teman ada barang baru atau tambahan barang, teman-teman bisa tambahkan di sini cara manual. Ya, manual isi kode barangnya, nama barangnya apa, harganya berapa. Kemudian stok ini yang sudah ada rumus ini, teman-teman tinggal search ke kanan ya, blok seperti ini, copy dan tinggal paste secara ke bawah sesuai urutan barang yang ada. Dan ini langsung otomatis mengikuti rumusnya, hasilnya akan langsung otomatis. Begitu juga di sini teman-teman tambahkan juga, sini rumusnya juga sama, di copy, sini juga sama, copy juga, ini juga rata-ratanya jangan lupa ditambahkan gitu, dan begitu seterusnya. Kemudian ini juga jangan lupa nih, ini paling penting nih di bagian sini nih teman-teman ya. Oke, nah jadi ketika teman-teman berpindah bulan ya, berpindah bulan berikutnya, mungkin untuk permintaan bulan berikutnya gampang, teman-teman tinggal tutup file ini ya, teman-teman tutup file ini, kemudian file asli itu di copy dan paste, jadi dua filenya kan ya. Jadi file asli di bulan sekarang Agustus masih ada, paste yang kedua untuk di bulan September. Nah, kemudian ganti filenya jadi September, forecast September, buka filenya, kemudian teman-teman tinggal ganti ya, jangan lupa tinggal ganti di bagian average ini gitu. Jadi ini kan nanti penjualan tarik lagi dari sistem teman-teman, masukin di bulan Agustus di sini tang ya kan. Kemudian average-nya teman-teman ganti rumusnya, jadi bukan dari Juni ke Mei lagi, Juli ke Mei lagi, tapi Agustus ke Juni seperti itu, dan begitu seterusnya ya setiap bulan itu. Dan nanti stoknya teman-teman update juga, stok saat ini kapan, berapa, barang masuknya mana, ada in transit yang mana ya. Bisa jadi in transit masih ada mungkin yang di pesanan yang kita sekarang ini, bisa jadi dari pesanan 3,7 M sekian ini ya pesanannya, mungkin di saat teman-teman memberikan membuat forecast di bulan depan ini mungkin bisa jadi masih di perjalanan, bisa jadi juga ya. Nah gitu, jadi teman-teman masukin di in transit sini seperti itu. Nah, untuk di bagian sini teman-teman tidak usah gonta-ganti karena ini sudah ada rumusnya semua, stoknya tidak akan diganti, ini tidak perlu diganti, tidak perlu diganti, tidak perlu diganti, tidak perlu diganti, kecuali untuk edisional ini teman-teman tinggal mainkan seperti apa. Kalau bulan lalu ada lonjakan, bulan ini sekarang tidak ada, ya ini dihapus isi yang bulan lalu ya. Kemudian cara untuk finalnya seperti tadi saya jelaskan ya, seperti itu. Ini jangan jadi di bagian ini teman-teman hanya mainkan di bagian sini, additional sama final ya. Yang lain final cuma di quantity juga nih. Yang lainnya teman-teman ganti sini sesuai dengan kondisi yang terbaru, yang terakhir yang teman-teman buat saat itu. Nah, langsung akan ngelink ke sini hasilnya. Oke, tambahan terakhir buat teman-teman ya. Jadi ada lagi yang bisa teman-teman robah sesuai kondisi teman-teman, yaitu soal lead time pengiriman ya. Kalau di sini kan saya contohkan 14 hari ditambah kondisi operasional 3 hari jadi 17 hari. Nah, ini teman-teman bisa ganti sesuai dengan kondisi yang ada di tempat teman-teman ya. Begitu juga untuk SCM standar. SCM standar teman-teman bisa ganti juga. Apakah teman-teman mau pakai 1,5 bulan? Ya terserah teman-teman seperti itu. Jadi intinya dua hal ini bisa teman-teman sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman di tempat teman-teman, ditambah dengan hal-hal yang tadi yang saya sebutkan bisa diedit. Oke teman-teman ya, sekian tutorial dari saya. Tinggalkan komentar positif dan saya akan bagi file ini bagi teman-teman untuk bahan latihan. Semoga bermanfaat. Thank you.